Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Kami merefleksikan Allah yang indah. Ada 2-3 orang berkuat namamu Tuhan Yesus. Engkau hadir berkati mereka. Berkati siapa yang hadir. Berkata siapapun yang ikuti acara ini. Orang ini. Maka pertama Tuhan kami doa. Siapa mengikuti mereka jamaah. Mau jadi warga surga. Hidup dalam pertobatan. Mau jadi warga surga. Akan diundang pesta surga. Yang kedua, siapa yang sakit hati, tolong sembuhkan sakit, tolong jamaah sembuhkan. Setiap keluarga berkati mereka, keluarga mereka jamaah. Para suami berkati, suami istri saling ampuni, saling setia, agar mereka punya rumah di surga. Kami doa pada firman-Mu, agar setiap orang ikuti acara diberkati, disembuhkan, agar mereka semua jadi warga surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kalau Tuhan saat ini Tuhan begitu menderita, berteriak bahkan suruh. Saya dengar itu asisten kesehatan di West Amerika, semua orang Amerika nanti bisa kena virus yaitu Omicron. Di Eropa diumumkan bahwa nanti 50% kena virus Omicron. Kita tidak tahu siapa yang buat, tapi kita doa siapa yang buat virus yang harus dihancurkan dari muka bumi yang membuat. Maka demikian juga zaman ini jebur zaman orang bicara semua hari kiamat. Maka kita yang utama tahu kalau nanti langit bumi lenyap, firman-Nya tidak akan lenyap. Maka kita firman-Nya yang cari kerajaan surga semua ditambahkan. Maka kita cari kerajaan surga. Intinya hanya sederhana. Yang cari kerajaan surga semua ditambahkan. Saya punya iman dengan pengalaman saya. Yang setiap orang punya pengalaman sama itu. Maka pengalaman saya bersama ibu berdua. Maka saya selalu sebutkan berdua. Tuhan datang berkati. Bukan saya firman tapi dibuktikan. Kenapa? Waktu kami berat, gak punya uang bersama ibu, rumah dirampok, uang habis, dibunuh Belanda mati. Kami gak punya apa-apa. Saya keluar dari kelas 5 SD. Saya tiap hari semua diajari ibu untuk bahasa tertentu. Artinya juga saya SD bahasa Jawa sehingga bahasa Indonesia kurang lancar. Suatu hari ibu saya mengatakan bahwa naik surga itu sulit, lewati jurang, kau jatuh masuk jurang neraka. Maka yang baru sedih, kami menangis. Sudah sedih, macam nggak ada uang, kayaknya habis dirampok. Bapak sana simpan uang di kasur, auto dibelah. Isinya uang, jadi naruh uang di kasur, diambil semua sama perampoknya. Aneh tapi nyata. Maka anak nggak punya apa-apa kayaknya. Saya bersama ibu minta sederhana. Kita tidak tahu yang punya surga. Kita tidak tahu Yesus yang punya surga. Maka Tuhan Allah yang Maha Tinggi yang punya surga, kami ingin masuk surga, tidak mau ke neraka. Karena sebelumnya dibacakan di mana surga sulit sekali, bisa ke jurang, jembatannya kecil. Maka, tapi saya orang aneh, pikiran saya terbuka. Pertama, Allah yang Maha Tinggi izinkan kami masuk, tidak ke neraka. Tapi kedua, saya tambahkan, ingin jumpa pendiri agama yang mempermudah masuk surga, pendiri agama yang mempermudah masuk surga,
Tuhan saat ini tidak ada artinya. Kalau Anda cari kerajaan semua tahu. Anda nggak punya apa-apa, tapi saya tetap surprise. Saya bisa pergi ke kota, punya iman. Iman setelah cari kerajaan surga, punya iman apa? Bisa sekolah tinggi, bisa ya kayak bisa ke Amerika, bisa punya iman yang gede. Setelah cari kerajaan surga, Tuhan buka pikiran kita, bagaimana jadi sukses dari tua, bagaimana berhasil dari tua, nggak gagal. Maka itulah kalau akhirnya apa? Ya akhirnya bisa dijumpai Tuhan Yesus yang berkata, akulah Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Dulu kita tahu, nama Yesus kita tahu, besar. Susah kalau ibu-ibu saya, istri juga yang ngerti Yesus dulu. Maka dasarnya kami punya iman. Kalau cari kerajaan surga semua itu kenapa? Setelah saya cari kerajaan surga, saya bisa plong, saya pikiran saya terbuka. Kota, saya tinggal di luar kota, daerah Bantul, saya ke kota, akan punya program sekolah tinggi, bisa sekolah tinggi. Maka saya punya iman. Setelah sekolah saya punya iman. Saya dijamin perusahaan besar. Itu perusahaan besar dan saya bisa jalan perusahaan Jepang yang besar. Usaha internasional juga bisa cari direktur perusahaan raksasa dan besar. Maka artinya kalau kita cari kerajaan semakin buang, jangan hidup Anda lebih anak Anda didik. Cari kerajaan semua tambahkan. Ternyata apa? Dan masuk bisa sekolah tinggi, makan tidur, dan beasiswa, tinggal di apartemen. Kalau Anda betul cari kerajaan juga saya tambahkan. Tuhan ngajar saya, berjami lebih dari roti mana. Maka ada orang Israel, sering ke Jakarta cari saya, yaitu di saat ini. Orang Israel yang elit, kalau naik pesawat biar first class, yang first class bisa 5 kali lipat kelas biasa. Semi kita yang MC itu, dia pernah ketemu orang ini. Kenapa? Ijazah berjamaah lebih roti mana? Bagi Anda dan saya punya iman. Anda bayangkan, yang roti mana 40 tahun di padang pasir makan tidur kali 40 tahun dan roti mana makan tidur. Tuhan beritakan saya, jangan lebih roti mana. Artinya apa? Jangan sekarang kita tidak roti mana. Tapi kalau Anda punya iman, Anda berjalan, Anda 40 tahun padang turun makan tidur. Kedua, setiap hari jubah baru, baju baru. Yang ketiga, bahkan generasi majikan ke Tuhan. Jadi kalau iman ini, saya seorang martir, dari Tuhan mengembalikan perjamuan karena hanya seorang martir yang menyerahkan nyawanya. Seorang menyerahkan nyawa untuk Anda. Saya pernah 2 minta ke neraka, ganti Anda. Saya pernah minta ke neraka, cium kaki Tuhan, nangis sakit. Mana ke neraka kamu suka? Kasihan neraka, mereka teriak, meraung di neraka. Maka saya pun nelpes bantuan. Karena seorang yang mau ke neraka untuk masuk Anda. Akhirnya Tuhan terangkan pada saya, kamu seorang martir Yohanes. Mati Yohanes, murid yang paling sayang Tuhan. Saya doa di sayang Tuhan, dipandang penuh kasih. Waktu saya cium kaki Tuhan, menambah ke neraka. Kenapa? Orang neraka tidak bertobat. Orang neraka yang tidak sempat minta ampun, neraka tidak masih dari susu. Saya berlutut cium kaki Tuhan, hamba tidak masuk surga, kosong neraka Tuhan hamba gantikan. Situ Tuhan mandang saya penuh kasih. Lalu dia, Israel, mari kita ke surga. Dilihat itu jembatan Anda kelas masuk, jemaat Hebres, orang segala usaha dusta, ane para sidik goreng setan raka usaha dusta, banyak pendeta dusta nebu
masih curi nipu, masih khotbah. Boleh orang nipu curi khotbah. Saya kecil nggak kena dusta, nggak nipu, nggak curi. Saya sering bilang orang, teman saya dulu, utang orang, kamu lunasi dulu utang, baru kamu mati. Kalau kamu mati, masih utang orang, utang itu melekat padamu tuh. Bagaimana kesulitan melekat padamu utang itu? Menikmati utang uang orang nggak boleh, surga nggak boleh. Orang yang utang, maka meniatkan Jumat lautan surga, lautan manusia di surga. Kalau saya dusta, digoreng sedang neraka. Karena apa? Karena saya mau neraka untuk Anda. Jadi Anda jangan dibangun orang-orangnya terngomong mempengaruhi Anda, atau dipengaruhi orang pakai duit dan sebagainya. Pertahankan Anda dan saya kemasusi. Saya bersama teman pendeta tetap melayani Anda. Karena hamba Tuhan melayani melayani Anda di surga, melayani Anda. Anda tuannya itu, Anda tak nyata itu. Banget saja. Maka Tuhan berkata apa? Aku datang untuk melayani yang memberikan nyawanya, maka mati. Ternyata tidak saya bisa lakukan, Pak, memberikan nyawa saya untuk ke neraka. Maka Anda jangan dimulai orang siapapun yang pintar ngomong. Anda akan masuk iman saya. Kalau saya dusta, digurusi dan mati ke neraka. Maka jangan dimulai orang-orang yang pintar nomor Anda masuk gereja. Jangan, Anda dan saya kelas masusi. Jangan dibawa orang-orang yang belum tahu ujung pangkalnya. Saya seorang yang neraka untuk Anda. Orang lain nonsen kalau bisa, nggak bisa. Maka lagi dosa Anda semua bukan sesuai saya. Karena ingin Anda dan saya di surga. Mari kita sayang setia pada Tuhan, tapi Anda ditebas dijanjikan Tuhan Yesus. Yesus janjikan Anda kelas masusi. Pelayan Anda termasuk sama teman-teman yang suci, teman yang hidup baik, yang teman yang gak dusta, gak utang-utang, gak nipu. Hati-hati karena orang masih dusta, masih nipu, masih curi, bisa ngomong gede. Hati-hati. Sekali lagi, mari kita berjuang masuk pintu sembilan surga. Maka Anda dan saya di surga. Sekali lagi, Anda doa saya, kita kejar dan Anda imani. Kita berjalan lebih roti mana? Anda yakin gak mesin bagus? Kau di antara Anda yang betul-betul gak punya makan, Anda telepon Joe atau telepon Pandi, Anda dikirim makanan apa? Satu mas saya yang di Pasiti besok, saya pun tanggung jawab menopang Anda. Sekali lagi, hari ini hari-hari orang tua yang mengatakan hari yang terakhir menjelang kiamat. Tapi Anda dengan saya, dengan cari kerajaan lebih dulu, semua tambahkan Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak pernah worry, tidak perlu khawatir. Sewaktu saya cari kerajaan surga, saya tiap hari maka lari-lari kecil saya ke surga, lari kecil saya ke surga. Saya punya emas sejak kecil ke surga. Aneh tapi nyata. Hari-hari kecil ke surga. Target saya mau 50 tahun sudah di surga. Target saya mau 50 tahun sudah di surga. Target saya, doa saya Tuhan, saya 5 tahun sudah di surga, 40 tahun sudah di serba direktur. Kemudian 6 tahun saat di gunung, siap-siap ke surga. Sekali lagi bersama dada saya, mari kita cari kerajaan surga. Maka kita baca di sini dalam Ibrani 11:5-6. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi tergantung iman Anda. Saya sebutkan tadi, saya punya iman umur 6 tahun, target saya udah di surga, masuk saya umur 20 tahun. Tapi Tuhan begitu murah hati, 30 tahun lebih saya sudah dipanggil ke surga, diundang ke surga Tuhan Yesus, dilantik lagi jadi gembala. Kalau saya nggak di surga, kemana? Ke neraka. Saya gembala dilantik surga. Kenapa? Karena saya ingin ke surga, nggak tanggung-tanggung dilantik di surga. Maka kisahnya suatu hari, maka kalau Tuhan ajar kita rapi, tapi siapa dusta bilang ke surga harus dihancurkan Tuhan. Siapa dusta anak setan, dusta bilang ke surga kan dusta Tuhan harus dihancurkan dari mimbar. Kalau dusta nipu ke surga bisa dengan Tuhan. Yang dusta tidak layak di mimbar Tuhan hancurkan. Yang dusta nipu Tuhan tidak layak di mimbar. Yang orang dusta nipu bilang ke surga, bilang ketemu engkau bisa engkau. Orang seperti ini, orang dusta nasihat nggak layak di mimbar Tuhan, harus dihancurkan dari mimbar. Siapun dusta, karena firman dusta nasihat mengatakan bahkan dia kita payu. Orang dusta tidak bisa ke surga, Tuhan keras. Orang dusta nggak bisa ke surga, karena anak iblis. Dikatakan Tuhan anak iblis. Maka ada kadang orang dusta nipu, saksi dusta. Maka kita bilang saksi dusta itu dari iblis, kita patahkan yang saksi dusta dan nipu. Maka Henok punya iman ke surga, saya punya iman ke surga. Maka perhatikan iman Henok gede ke surga. Maka iman Anda besar, Anda jadi tipis janji. Jangan pengaruhi orang lain, jangan goyah orang lain. Jangan ada beli teriak upah paling dusta ke neraka. Maka siapa yang saksi dosa bilang ke surga juga harus dilempar, dihancurkan. Tidak boleh ngomong gitu, karena banyak orang nipu saksi dosa. Di TPS juga ada orang saksi dosa nipu. Seperti itu memang bisa orang-orang saksi, tapi dosa dia ya orang saksi dua kadang-kadang bisa terkenal, bisa akhirnya kan digorok setan. Orang dusta kalau mati muncul disambut puluhan setan di cita itu, diinjak-injak. Hati-hati, Anda saksi dusta, nipu, lebih Anda masih curi, masih nipu gereja, uang gereja lebih Anda dicintai mereka, dicintai setan. Kalau Anda saksi dusta, dia harus nolak orang saksi dusta, itu anak setan. Maka perhatikan, Henok punya iman ke surga. Saya nggak pernah baca ini, tapi kemudian setelah saya tertarik baca buku-buku, saya beli banyak buku-buku di manual tentang buku Henok juga. Henok ke surga, Henok ke surga, dijemput Mikael. Maka waktu pintu surga, Mikael bilang, Henok, kamu belum urapinya, Allah mau terima kamu setelah diurapinya. Ada di kitab Yahudi kuno, si Efet tahu Alkitab itu kan saya pernah sebut dia cari Alkitab itu. Maka saya pun melihat Tuhan baca Alkitab kuno dan Henok ke surga. Maka iman juga nyangkut hidup baik. Kalau Anda punya hidupnya baik, nggak bisa nonsen. Orang yang punya iman ke surga atau iman punya kuasa. Kalau dia nggak hidup baik, nonsen, menangkan jiwa. Orang yang punya iman Yesus tapi dia curi, nipu, dusta, saksi dusta, itu anak setan. Sekali lagi, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Yesus dalam, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan yang ngomong bukan saya. Kalau orang dusta anak setan, maka kita tolak
pendusta di mimbar. Kita patahkan siapa yang dusta mimbar, harus dihancurkan. Siapa saksi dusta, Tuhan hancurkan di mimbar. Orang dusta jangan biarkan mimbar gereja diinjak setan, setan yang saksi dusta ini boleh. Jangan biarkan Tuhan. Bela gerejamu Tuhan, bela gerejamu. Jangan dikalahkan oleh saksi dusta orang setan-setan. Pasti orang tahu siapa orang dusta, nipu dan sebagainya. Maka karena saya punya iman, saya suatu itu saya tidak berkata kepada Anda, ditulis di langit kepada yang kurapi. Saya tulis dari 2b. Jadi saya tulis di langit kepada yang kurapi. Ku beri kamu kuasa. Kamu tidak kenal Allahmu, tidak kamu kenal. Aku beri kuasa. Waktu Tuhan ngasih saya kuasa yang tiada tandingi. Saya buktikan nyata. Saya nggak bisa buktikan turun dari mimbar. Aduhnya nggak pernah ada orang bangkitkan bayi mati. Nggak bisa orang mati. Oh, karena orang dipakai Tuhan sama punya sendiri. Tuhan yang ngomong pertama bagi orang mati. Maka Tuhan mengatakan, ya Jual 9. Waktu Lazarus bangkit, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi orang dipakai Tuhan punya sifat orang mati, diberi kemuliaan Allah. Yang kedua orang buta, lahir buta. Aku orang lahir buta. Waktu dibuka matanya, Tuhan mengatakan kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi orang dipakai Tuhan harus pernah pakai orang mati, gak orang lahir buta. Saya pernah kaget di Jogja sama Ibu di Jaisa Suganto, orang pakai tongkat putih orang yang 45 tahun Pak Mulyadi, tongkat putih naik panggung, naikkan sama orang-orang pegang saya, ingin lihat. Saya terlalu saya belum punya iman. Pak, nanti saya doakan yang mana nama kalau penuh kalau saya di mana-mana kalau kaget selalu penuh orang berjubel nggak bisa menghindar, dipegang terus. Tapi akhirnya saya buka matanya sampai saya hitung berapa kali saya buka matanya. Akhirnya saya suruh hitung tangan saya, hitung lampu, hitung orang. Makanya yang ribuan orang tepuk tangan beliau. Pak Mulyadi yang lahir buta 40 tahun saya dibuka hari itu. Kenapa? Tanda orang diberi Tuhan harus buka orang buta. Kalau Anda belum pernah buka orang buta, jangan bilang diberi Tuhan. Anda belum pernah buka orang mati, jangan beri Tuhan. Itu ayatnya Tuhan yang bilang, yang mengatakan bahwa orang tanda diberi Tuhan harus buka orang mati. Kedua, buka orang lahir buta. Maka suatu hari saat ditulis Tuhan di langit kepada yang kurapi, tumbuhkan harta pendam, diberikan kuasa yang besar. Maka saya akhirnya dikuasa yang harta pendam sampaikan apa? Beri kuasa apa? Ngubur orang tidak rusak mulai. Maka di 11 kali dimasuki dikur bagaimana jasadmu tidak digigit setan, gajah setan. Anda jadi yang mulai umur Anda 100 tahun, 10 tahun dikubah jadi memulai Anda tetap mulai. Maka siapa nggak tahu kau masuk sih mudah masuk di TPS, maka Anda akan awet muda. Masuk di TPS maka Anda awet muda. Jadi memulai di surga Anda tidak ini dimasuki sepanjang masa pesta di surga. Apa ingin pesta atau di taman, cuma di taman bangsa di taman. Saya pengen di taman, Tuhan gak kasih saya di taman santai. Saya pernah minta Tuhan pelutut kaki nangis Tuhan mati taman dan kasih dikasih Tuhan kemasuki. Jadi Jumat tibus banyak sekali. Saya sudah batas 1 juta orang. Dunia menghargai saya nomor 7 di dunia. Berkali ingin wawancara dengan saya. Saya tahu makanya masalah saya
saya nggak lancar bahasa Inggris, tapi saya pikir matur yang tepat untuk masa ini kan sulit ketemu orang Zon. Dokter juga mengatakan saya tidak boleh ketemu, maka gereja terus gereja kelas 7 di dunia kenapa? Saya sudah membantu 1 juta orang, maka orang juga kritik saya. Kalau Anda kelas 5 kritik saya, kalau Anda kelas 3 di dunia kritik saya, kalau Anda kelas 10 Anda tidak punya kritik saya, kalau Anda kelas 11 nggak bisa, kalau Anda lebih bisa kelas 5 di dunia Anda kritik saya. Saya kelas 7, kelas 6 Anda sudah ada yang nepati, tapi kelas 5, 6 sudah ada yang nepati. Saya kelas 7 di dunia ngakui saya. Kalau orang ngakui saya aneh, dunia ngakui saya. Sejak diakui dunia, sejak saya dianggap nomor 10 diakui, sudah diakui nomor 10. Sekarang naik lagi nomor 7. Aristo sudah mengatur pertemuan saya dengan lembaga yang mensurvei kelas-kelas di dunia. Nomor 7. Jangan kritik atau ngiri pada saya. Kalau di Facebook nomor 7 di dunia, yang aku yang Anda boleh proses di lembaga dunia tentang penginjilan. Nah, kita banyak sekali kadang-kadang orang misalkan MC tadi dan MC tadi kakaknya umur 83 tahun, dia nggak mau Kristen, tapi sudah ingin bisa suruh baptis. Jadi cuma ngimpi ketemu saya Rosa Bianjoy, pada saat belum pernah ketemu gongnya disuruh baptis. Jadi akhirnya bilang cucunya apa aja datang suruh baptis. Banyak kali seorang yang ngimpi ketemu saya, misalkan juga dari Chandra itu, dia nggak kenal saya. Saya lahir sakit, nggak bisa naik tangga, jantungnya cacat. Maka dia mimpi ketemu saya, sambil saya ketemu saya. Suatu hari tanya dia ke TPS, dia jajan, tapi dia di paling belakang. Dan waktu dia lihat saya alkohol, banyak orang maju, dia kaget. Oh, tadi mana orang itu coba saya. Aku dia maju ke depan. Tadi malam bilang ketemu saya. Maka saya berjamaah, saya bilang kamu sempurna. Dia kaget. Puluhan tahun ke rumah sakitnya sembuh. Kenapa ketemu Bapak sih? Siapa orang ini? Dia bilang siapa orang ini? Kok langsung bisa sembuh dan jabatnya pun naik, jabat di Singapura di pimpinan perusahaan besar. Ke suatu hari biar acara seperti biar dia dari Chandra sanksi karena luar biasa dia, dan dengan mimpi ketemu dan Chandra itu keluarganya maka dan kesaksiannya apa? Setiap buku dia nih Daniel, namamu di surga. Akhirnya kesaksian Daniel buat saya. Gimana Papa Mas? Papamu juga ada di sini. Saya bilang kesaksian di Kidung. Semua keluarganya di luar negeri suruh pulang, suruh dibantu di Jakarta. Jadi cuma lebat ngimpi dan Chandra. Semua keluarga di dalam luar negeri semua kumpul berapa puluh orang cuma melalui ngimpi. Jadi cuma melalui ngimpi bisa nobatkan puluhan orang melalui ngimpi. Untuk ada mujizat itu yang sakit sejak kecil, dan ketemu saya langsung sembuh. Kaget banyak sekali orang-orang yang Esther nama 3 nama saya lupa. Itu juga 2 tahun sakit sembuh, menderita. Mimpi ketemu saya, akhirnya sembuh. Keluarganya tobat. Kenapa? Yang 2 tahun sakit bisa sembuh. Banyak kali, bahkan ada orang sakit ingatan di luar sakit, dia mimpi jumpa saya. Nah, diberkati
Kami suruh pulang, kamu sembuh. Ke rumah sakit kaget karena dia orang sakit ingatan, gak dikasih pulang. Dia nangis panggil orang tuanya, nangis dia nggak mau pulang. Yang bilang Bapak sih datang ke saya malam suruh pulang sembuh, ya akhirnya dia pulang dan sembuh. Jadi kadang-kadang orang tertentu karena saya romantir, saya bisa jumpai orang-orang diselamatkan. Orang mau bunuh 3 kali ngimpi ketemu saya langsung bertobat. Jadi saya seorang martir. Untungnya apa? Saya bisa dipakai rosa ke rumah sakit, jumpai orang koma, jumpai orang yang parah dan sebagainya. Bahkan kalau saya ngasih dari kandung saya, adiknya Ibu Dubura minta perjuangan dari saya untuk anak Ibu Dubura. Jadi kandung saya kasih perjuangan, kasih kemenangan, sembuh bangkit medode biru lahir, cuma sebesar botol agak sembuh. Maka karena terkenal dari kandung saya, karena saya terus kemana-mana kalau kakaknya, jadi kanan penuh berjamaah di kandung atau Mia. Maka berapa bulan lalu ada orang Amerika LA kena orang 2 kali minta promis bukan berjauh dari kandung saya. Dia 3 kali rumah sakit dan akhirnya masih sembuh. Jadi dia percaya promis bukan berjaman dari kandung saya, dan 3 tahun lebih rumah sakit bisa sembuh. Jadi banyak orang kadang-kadang percaya dari kandung saya. Maka seorang martir punya kuasa. Kalau orang jangan coba-coba, kalau enggak punya orang martir jangan coba-coba, karena akan cicita setan kalau dusta nipu. Maka sekali lagi seorang martir punya kuasa, yaitu rohnya dipakai Tuhan masuk keluar masuk rumah sakit, bahkan sampai ke Amerika, bahkan sampai Australia. Maka saya punya iman ke surga, maka Anda punya iman cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Saya waktu juga Tuhan saya 1 Desember sama Tuhan, apa betul mau kehemat maka Tuhan kasih pelajaran saya dan banyak gedung mengucapkan happy birthday to you, gedung besar-besar. Maka saya ketemu semua gedung tuh megah, terang-terang tulis happy birthday to you. Saya akan masuk, dikasih yang jaga, ini coba ke surga. Bagi saya artinya apa? Artinya saya harus siap sedia bagi Anda yang gedung satu isinya coba ke surga. Maka dua saya Anda siap-siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tidak tahu kapan kiamat, tapi Anda siap-siap juga, siap-siap ke surga. Maka Anda jaga hidupmu, Anda siap-siap ke surga, jaga hidupmu. Para keluarga saling aman, saling setia. Juga katakan jangan sampai Anda suruhan saya perintah Tuhan, Anda suci berpikir berkata Tuhan. Jadi saya disiapin coba banyak sekali gedungnya, banyak sekali coba ke surga. Kalau saya dosa neraka, saya dikasih coba ke surga. Atau saya karena Tuhan dia pertobatan saya, pertobatan saya, maka dia pertobatan saya, maka dosa jadi gedung itu penuh coba ke surga. Artinya Anda mari siap-siap menyambut second coming. Kita tidak tahu kapan. Saya juga tidak mau tanya, tidak berani tanya Tuhan. Tapi yang saya tahu, saya termasuk penglihatan saya khotbah pada kejaman. Maka saya khotbah kejam, di belakang kejaman khotbah di hari kiamat. Maka seruan satu Anda mari jaga hidupmu,
Maka Anda para suami sih saling saja kita baca juga sekarang ini tentang jubah itu. Tentang jubah itu di Wahyu 7, 13, 17. Wahyu 7, 13. Wahyu 7 ayat 13 sampai 17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi jubah Anda harus dibasuh dengan korban Yesus. Saya seorang mati, saya berkali-kali berdebu di rubuk orang mau dibunuh, tapi tidak pernah kena. Maka Anda saat di dunia mungkin banyak masalah. Sekali sampai tambahkan, kalau anak saya rusak nggak ada masalah, it's nothing itu. Karena saksi saya dididik, saya di tempat Tuhan, maka saya merasa saya selalu kuat dalam segala hal. Maka Anda pun saya beri ayat ini, yaitu bahwa Anda yang pakai jubah akan dibasuh oleh Yesus. Yesus berjangkris yang benar. Saya seorang yang diberi kuasa mengatakan tubuhnya darahnya. Tuhan maksasa, barasi kamu seorang martir, ayah seorang martir mengembalikan kuasa berjangkris urapan saya seorang martir bisa akan tubuhnya darahnya, darah yang membasuh Anda. Cari warga suka yang membasuh jubah Anda terbang ke surga. Kalau satu sang neraka, Tuhan ngasih saya, kamu seorang martir, ayah seorang martir diberi kuasa. Katakan dari Yesus sekali, Tuhan yang ngomong, ayah seorang martir diberi kuasa. Katakan ya darah Yesus, darah kebangkitan. Maka coba Anda sudah dibasuh dengan darah kebangkitan. Berjamaah dari Yesus, ayah seorang martir. Memang orang siapa saja boleh berjaman karena digambarkan memperingati, tapi untuk betul-betul maka bisa dibuktikan orang mati bangkit dengan darah Yesus. Maka kalau sudah berkaca, kita berjaman dari Bukit Parasi, ada sampai 2 yang sembuh, dan disaksikan sudah sembuh. Jadi sekali lagi Anda perlu berjalan kami itu banyak kuasa hujan yang diantaranya orang lain tidak bisa nipu, orang yang bisa niru, orang yang mau ke neraka untuk zamannya, orang bisa mengatakan Yesus hanya orang yang mau ke neraka. Tuh zamannya seorang mau ke neraka untuk Anda. Maka Anda jangan ibarat saya, Anda mau ke neraka, cium kaki Tuhan neraka, Tuhan mau ke neraka ke surga, baru Anda diberi kuasa mengatakan darah Yesus, darah kebangkitan. Jadi orang Yesus. Oke, sebagai penutup kita baca di sini di Wahyu 22 13-15, Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 13 sampai 15. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi orang dusta
tidak bisa ke surga. Maka Anda jangan saksi dusta, Anda tidak ke surga. Jangan dusta nipu di mimbar. Kalau dusta nipu mimbar tidak bisa ke surga. Saya serukan Anda jangan coba saksi dusta, nipu jemaat, ngomong dusta, ngomong fitnah dan sebagainya. So, Anda nggak bisa ke surga. Kalau Anda fitnah, nipu, dusta dan sebagainya, di zaman akhir orang dusta karena dan nggak bisa ke surga. Jangan dusta, diingetin, jangan dusta. Kalau Anda dusta, itu tidak bisa ke surga. Maka saya serukan didikan namun jangan dusta, jangan nipu, jangan fitnah. So, maka saya serukan karena Tuhan pernah saya demikian. Pasti aku tidak lihat gerejamu ada Yudas. Yudas termasuk dusta, nipu, curi. So, tidak mau lihat Yudas. Maka Yudas dilempar dari gereja. Yudas siapa? Yudas termasuk penipu, pendusta. Itu Yudas, matinya gantung diri, itu masuk neraka. Maka jangan sampai Anda seperti Yudas. Tuhan pernah menegaskan, aku tidak melihat Yudas di gerejamu. Tidak mau orang nipu, pencuri, orang yang dusta dan sebagainya di gereja. Harapan saya rekan beda, jaga hidupmu dan semuanya target bersama saya. Kamu mesti ngelani jemaat. Karena tiada jemaat yang tidak terhitung. Kalau sadar lautan manusia di surga jemaat bebas, kamu jangan dibuang oleh siapapun. Udah ikan ucapan saya, Anda kelas masusi, jangan dibuang orang yang tidak bisa selamat, jangan orang yang kelas Tamaiden dan sebagainya. Akan Anda ditambah Tuhan lewat saya, tugas saya, Anda kelas masusi yang sepanjang masa pesta surga saya pernah minta Tuhan ke Tamaiden karena saya pikir kok sang lani di surga ingin pensiun. Di Tamaiden orang tua tetap tua, orang cuma santai di kebun, di taman. So teman, maka teman-teman saya, Pak kau di Tamaiden, saya ngapain kamu kesini? Kamu enak dekat Tuhan. Saya nggak bisa ke sana, saya duniawi dulu. Dia orang kaya raya tapi duniawi, tapi kaya raya sudah, nah surga dia bagus, orang kaya raya dia. Ya, percaya kepada saya pernah saya suruh pegang perusahaannya, maka dia nyesel, tapi itu nyesel karena cuma di Tamaiden, nggak bisa pesta di surga. So, maka Tamaiden orang tua tambah, maka Anda kejar masusi. Bersama saya kita kelas mesti dikubur sebagai minyak tipes, minyak tipes diduakan gembala martir orang B. Maka Anda sedia satu botol selalu. Orang-orang yang 60 tahun lebih sedia betul untuk Anda sebesarnya apa? So Anda jasanya dikasih minyak agar Anda bangkit dari kamar jadi mempelai awet muda yang semuanya masa diam di Tuhan. Batu yang sudah sampaikan karena di tahun pertama jangan khawatir cari raja semua tambahkan lagi. Ada perjalanan saya 40 tahun makan wedang gurun. Tuhan mengatakan saat nurah ucap roti marjitu, aku cabut kuasamu kalau kamu tahu dari mana. Sehingga saya ucapkan lebih roti mana, saya pernah nolak. Maka kita ucapkan lebih roti mana, agar Anda tidak mesti takut, tapi betulan hidup yang baik, yang suci. Jangan dusta, jangan nipu, jangan curi, jangan saksi dusta. Hati-hati rekan-rekan benar, jangan saksi dusta, jangan nipu, jangan rencanakan orang yang katakan yang Mama tolong baca yang di atas ini, Matius 12. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik,
dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian firman Tuhan. Jadi punya arti setiap kata Anda diimbar, dipertanggungjawab kepada Tuhan. Setiap kata Anda bersaksi dusta, menipu, diimbar, dikatakan dihakimi, dia kejaman. Jaga mulutmu, jangan dusta, jangan nipu, jangan saksi dusta. Ada orang ngarang-ngarang saksi dusta. Seorang tidak kenal dusta, maka Tuhan pilih saya. Baiklah untuk ini, kasih tidak bisa ngarang penglihatan coba saya, kalau nggak dari Tuhan saya nggak akan ngomong. Saya nyampaikan yang Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Kewahyuan karena saya seorang mati diberi kewahyuan, pewahyuan alam roh. Kalau Anda nggak punya hormat, nonsen Anda tidak mau korban nyawamu, korban ke neraka bahkan, nonsen. Maka hati-hati orang yang suka saksi dusta. Dusta nipu itu banyak orang, saya perhatikan. Orang dusta masih dusta menipu, curi uang gereja masih saksi dusta aja. Maka mari rekan-rekan berita di TPS, mari berjuang. Tuhan katakan berjuang, pintu surga sempit, berjuang pintu surga sempit. Kita berjuang di zaman akhir. Kita tahu kalau tapi Tuhan, melihat saya udah dicoba ke surga. Artinya itu si samping tempat saya semua coba ke surga. Hanya untuk Anda semua. Anda yang bersiapkan hidup baik suci, bertobat, maka Anda juga akan terima coba kekudusan, coba terbang surga. Dosa dan semarkan kita bersama saya dimasuki. Nah ini jemaat yang lautan manusia di surga. Kalau satu sedang di surga, lautan jemaat kita besar sekali. Tuhan yang kasih hadiah cuma yang besar, karena saya mau ke neraka untuk jemaat, untuk orang lain. Maka mari kita berjuang ke surga. Lani dimasuki. Anda kan cuaca waktu saya yakin kedosa, saya lari dari kecil, saya ke surga, saya orang aneh kecil lari saya akan ke surga, saya orang aneh kan saya boleh masuk surga. Tapi kalau saya nggak baik, cita Tuhan kalau orang bilang ke surga, orang dusta, nipu, curi, dusta, nipu, orang itu nggak layak dibiar. Maka orang yang tidak layak, orang yang masih dusta, nipu, curi dan sebagainya, nggak layak dibiar. Maka kita katakan siapa menipu gereja TPS, nipu gereja TPS, yang dosa harus dilempar, harus dilempar dari peredaran di mimbar. Saya harap rekan kita semua mengerti. Bersama kita berjuang. Pintu yang sempit ditawarkan pada Anda dan saya. Pada semua jemaat ditawarkan keinginan Tuhan semacam akhir. Tanggapi Tuhan dengan buatanmu yang dibasuh dari Yesus. Anda berjalan dengan saya nanti, terima dari Yesus, dibasuh dengannya. Anda akan terima coba khususan dalam nama Anda, diberkati semua, jadi warga surga bersama saya nanti, tetangga di surga. Amin. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, terima kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Maka pada pagi hari ini kembali saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang beribadah di sesi yang pertama pada pagi hari ini jam 6 pagi melalui live streaming bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia baik, Dia setia, Yesus Tuhan ajaib.
bagi hidup saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sungguh senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di dalam ibadah bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Pagi hari ini kita bersyukur saudara dan saya sudah diberkati, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang pada pagi hari ini. Namun saudara, sebelumnya kita akan masuk juga nanti ya Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh Gembala Sidang dalam perjamuan kudus minyak urapan. Sebelumnya saya mengajak saudara dan saya kita semua sama-sama, yaitu sejenak kita lihat beberapa ayat pada pagi hari ini melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada pagi hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang saudara sama-sama semua yang di rumah, dimanapun saudara berada, di Jabodetabek ya, atau mungkin juga di luar Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, saudara dan saya kita tetap diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas buat saudara dan saya yang percaya. Haleluya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Saudara yang menyiapkan Alkitab, saudara yang mau catat firman Tuhan silakan. Saudara yang melihat firman dari HP atau dari gadget saudara, silakan langsung diketik 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bersama-sama saudara kita perhatikan, di sana ada 3 ayat. Saudara bersama kita baca ya saudara. Saya percaya saudara di rumah juga, dimanapun saudara berada pagi hari ini ya saudara dan saya kita pasti diberkati. Maka diberkatilah orang-orang yang menjadi pelaku firman, hidupnya berbahagia. Yuk kita baca bersama-sama saudara, gereja jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun saudara berada. 2 Petrus 3, 13 sampai 15. 1, 2, ya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini saudara dan saya kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan, yang memberkati. Gembala Sidang saudara dan saya Pak Pariaji tadi menyampaikan, cari sorga dan kebenarannya semua ditambahkan. Cari sorga dan kebenarannya, apa yang saudara doa pagi hari ini Tuhan kabulkan. Cari sorga dan kebenarannya, saudara dan saya melihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Pagi hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Saudara doa, saudara datang sama Tuhan Yesus, dan Tuhan beri hari ini yaitu kesempatan buat saudara dan saya untuk sama-sama ya saudara dan saya melihat janji Tuhan digenapi sekali lagi bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya, kata siapa Pak Pendeta? Janji Tuhan digenapi. Firman Tuhan hari ini ya, firman Tuhan yang saudara dan saya dengar, yang kita lihat hari ini sekali lagi, saudara dan saya, mari kita raih janji firman Tuhan. Alkitab sudah berjanji ya saudara, sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, artinya apa? Saudara dan saya nggak selama-lamanya di bumi. Saudara dan saya suatu hari kita akan terbang ke sorga. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, doa saya pagi hari ini, engkau dan aku sama-sama kita bukan hanya berkumpul di bumi, tapi kita juga berkumpul di kerajaan sorga. Saudara dan saya, siapapun kita, orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Itu sebabnya janjinya saudara dan saya suatu hari akan melihat langit baru, bumi yang baru. Artinya apa? Yerusalem baru, kerajaan sorga. Dan pagi hari ini saudara dan saya boleh minta sama Tuhan, kita boleh beriman kepada Tuhan. Saudara dan saya raih janji firman Tuhan, engkau dan aku adalah bilangan orang-orang yang suatu hari akan diundang untuk pesta di dalam kerajaan sorga, bersama-sama bersuka cita. Saudara dan saya selama di bumi kita sehat sempurna, umur panjang, diberkati berhasil. Saudara dan saya melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini ya saudara, mari kita berangkat saudara dan saya maju ya saudara di bulan ini, di sepanjang tahun 2022 ini, dengan memegang teguh janji firman Tuhan.
Ya, janjinya ya dan amin. Itu sebabnya saudara dan saya, kita pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya, tapi ingat, ya, ayat berikutnya saudara dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, ini mengatakan Petrus, ya, surat 1 Petrus, 2 Petrus, ya, 3 Petrus itu ditulis oleh Petrus sendiri. Ya, saudara, Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya pagi hari ini, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan saudara dan saya kita lihat Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru, kamu harus berusaha. Artinya apa? Saudara dan saya, setiap kita jemaat Tuhan berusaha supaya tidak kedapatan bercacat, ya saudara, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Haleluya. Saudara dan saya, mari hari ini, ya, Alkitab, ya, saya tertarik saudara, Alkitab menulis ada kata di sini berusaha. Dalam konteks ini, ya saudara, tentunya, ya, kita hidup semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih setia Tuhan. Katakan amin saudara. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya diundang untuk kita melihat Yerusalem baru, memakai mahkota kesetiaan, mahkota kehidupan, mahkota keselamatan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Alkitab, Petrus menulis, mengingatkan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, agar saudara dan saya hari ini, ya, berusaha, ya, sekali lagi sama-sama saudara dan saya perhatikan, supaya kita, ya saudara, kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Kenapa saya ngomong perdamaian, saya angkat perjamuan kudus? Karena darah Yesus, perjamuan kudus ini, bilur-bilurnya, darah ini, darah yang kudus yang mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang membawa saudara dan saya suatu hari agar saudara dan saya kita boleh berjumpa dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, kita di dalam firman Tuhan, saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, selama kita ada hari ini, ya, saudara dan saya sebenarnya sedang mendapatkan waktu, saudara dan saya sedang menerima, yaitu yang namanya kemurahan dari Tuhan. Amin. Kesabarannya Tuhan, anggaplah itu saudara adalah kemurahannya Tuhan. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, anggap kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya saudara, untuk saudara dan saya suatu hari diundang untuk pesta di sorga. Tuhan sedang bermurah hati. Tuhan hari ini sedang menunjukkan kesabarannya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya, yuk mari sama-sama saudara dan saya, kita berusaha. Amin. Tadi Pak Paryaji katakan saudara, yuk mari berjuang. Ya, melalui jalan yang sempit, mari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Tadi Pak Paryaji katakan saudara, mari saudara, ya jemaat Tuhan, siapapun, dimanapun saudara dan saya berada. Saya percaya bukan kebetulan kalau hari ini saudara dan saya, mungkin saudara berpikir, aduh Pak, ibadah online lagi, Pak, nggak ada ibadah tatap muka ya, aduh di rumah lagi. Saya percaya, ya saudara, kalau orang bilang, ya saudara, bahasa kerennya, ya saudara, dikatakan everything happen for a reason. Haleluya. Saya percaya juga, ya saudara, ada maksud Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang indah, ada rancangan berkat, rancangan damai sejahteranya bagi saudara dan saya untuk melihat kebaikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara, pagi hari ini, ya, kesabaran Tuhan sangat besar, katakan amin. Kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Itu sebabnya yuk sama-sama kita berjuang, kita berusaha. Ya saudara, di tengah-tengah waktu yang kelihatannya aduh online lagi gimana, tapi percayalah ya saudara, ada rahasia, ada berkat yang luar biasa yang saudara dan saya akan lihat di tengah-tengah waktu-waktu ini saudara. Itu sebabnya bagaimana kita ya menyikapi, ya saudara, kita berusaha yang bagaimana menyikapi, meresponi kesempatan kedua. Nah ini saudara ya, meresponi kesempatan, kesabaran yang Tuhan berikan. Hari ini kalau saudara mau catat, firman Tuhan saya beri judul saudara, The Second Chance. Sekali lagi, The Second Chance artinya kesempatan kedua. Puji Tuhan. Ya saudara, bagaimana saudara dan saya meresponi ya saudara kesempatan yang Tuhan berikan, kesabaran yang Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya. Yang pertama hari ini, yuk sama-sama saudara dan saya catat baik. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Sama-sama kita lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Bersama-sama kita lihat, kita baca satu ayat. Demikian firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun
ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sabar. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sabar. Amin. Pegang dada saudara dengan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya juga harus sabar. Amin. Bilang kanan kiri saudara, kalau ada ya mungkin sesamamu di kanan kiri, keluargamu, mungkin saudaramu di kanan kiri, bilang kamu harus sabar. Ayo bilang kamu harus sabar. Apapun yang saudara dan saya hadapi. Amin. Bilang sama yang ngomong tadi lagi, ya supaya nanti nggak berantem ya. Perasaan cuman elu yang disuruh ya, gua enggak gitu saudara. Ya bilang sama yang ngomong tadi, kamu juga harus sabar. Ya jangan ngomong doang. Haleluya. Ya Alkitab katakan hari ini saudara, mengingatkan saudara dan saya, tapi ia sabar terhadap saudara dan saya, terhadap kamu, karena ia menghendaki, Tuhan mau, ya ini saudara, ini maunya Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau, ya Tuhan menghendaki supaya jangan ada di antara saudara dan saya yang terhilang, ya. Atau Alkitab tadi tulis saudara pakai kata binasa, ya jangan ada yang binasa, jangan ada ya saudara, artinya saudara dan saya yang ketinggalan. Saudara dan saya, kita doa minta sama Tuhan punya iman untuk saudara dan saya terangkat sama-sama ke sorga. Katakan amin. Kita bersyukur saudara dan saya, kita di gereja Tiberias, ya seringkali Pak Paryaji menyampaikan, saudara juga yang sering ikut ibadah bersama Gembala Sidang, saudara pasti sering mendengar, ya saudara, hanya ya saudara, saya mau sampaikan saudara, itu sebabnya saudara, ya nggak heran, ya Pak Paryaji makanya saudara sering menyampaikan juga, jangan marah sama saya, jangan iri sama saya, ya jangan benci sama saya. Kenapa? Karena saudara, Pak Paryaji, saya selidiki saudara, saya perhatikan, ya gembala itu saudara memang ya harus punya roh korban, roh martir. Gembala Sidang saudara dan saya, ya saudara, hari ini saudara dan saya pagi ini kita bersyukur, ya saudara, kita percaya beliau orang yang mau ke neraka, orang yang berkata, angkat mereka yang di neraka, ya agar mereka bisa ke sorga ya Tuhan, biar saya yang ke neraka. Artinya apa saudara? Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya lagi, ya Tuhan itu panjang sabar. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya selamat untuk pesta di sorga, supaya saudara dan saya tidak binasa, tidak terhilang. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita yang seperjamuan kudus bersama Gembala Sidang Pak Paryaji, saudara dan saya, kita melihat kuasa, kita mengalami kemuliaan, kita mengalami janji Tuhan. Karena Gembala Sidang saudara dan saya di hadapan Tuhan, ya saudara, beliau berjanji, beliau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya saya aja yang ke neraka supaya mereka bisa ke sorga, tidak binasa, ya saudara. Tapi saudara, dalam satu kesempatan, ya Tuhan mengatakan kepada Pak Paryaji, saudara, orang-orang yang di neraka, ya jangan salah, banyak juga orang Kristen, banyak juga saudara, ya orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen, ya saudara, orang Kristen. Kenapa? Ada orang Kristen di neraka, ya saudara, dalam satu kesempatan, ya saudara, Pak Paryaji bersaksi, Tuhan menjelaskan, ya orang-orang yang ada di neraka, ya saudara, salah satunya orang-orang yang terlambat bertobat. Jangan sampai saudara dan saya, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan sampai kita terlambat bertobat. Yang pertama, catat baik, berbaliklah dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Haleluya, sekali lagi, berbaliklah, bertobat dengan sungguh. Sama-sama bilang sama saya, berbalik. Bilang sama saya, bertobat dengan sungguh. Amin. Ya, kenapa saya catat berbalik, bukan hanya bertobat dengan sungguh, ya saudara? Karena ada banyak orang, ya saudara, yang bilang ia bertobat, tapi nggak putar balik. Nah, ini saudara, penting saudara dan saya untuk putar balik. Amin. Seperti di jalan dong Pak Pendeta. Iya saudara, artinya apa? Berbalik dari jalan yang salah, putar balik, ya masuk pada jalan kebenaran, ya jalan kekudusannya, kebenarannya, firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang ia doa, apapun yang saudara dan saya rindukan, Tuhan dengar, Tuhan sediakan, Tuhan kabulkan, Tuhan beri yang terbaik bagi saudara dan saya. Mujizatnya disiapkan, diberikan kepada saudara dan saya. Pagi hari ini doamu didengar di sorga. Percaya dengan iman, darah Tuhan Yesus, minyak urapan memberi saudara dan saya kemuliaan dan mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya sungguh percaya bahwa orang benar berkatnya pasti luar biasa. Amin. Orang benar berkatnya pasti indah.
Ya saudara, karena apa saudara? Tuhan tidak pernah, saudara, saya tidak pernah melihat orang yang hidupnya bertobat sungguh-sungguh nggak diberkati. Ya saudara, sekali lagi, orang yang hidupnya berbalik bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan nggak diberkati. Saya nggak pernah melihat. Ya kenyataannya, kebenarannya, ya saudara, orang yang bertobat berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya pasti dipelihara Tuhan. Lebih daripada itu disediakan yang luar biasa dari kerajaan sorga. Semua yang mengimani, yang dengar, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, ada lagi orang ya saudara, berbalik sih berbalik gitu saudara, tapi nggak bertobat sungguh-sungguh. Masih apa saudara? Masih main-main. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, jangan kita bermain-main lagi dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini, dalam keadaan, dalam zaman akhir ini, saudara dan saya, kita tidak pernah tahu. Ya saudara, tadi saya sampaikan saudara, salah satunya orang yang ya tidak bertobat ada di neraka, orang Kristen. Yang kedua, orang yang nggak percaya korban darah Yesus. Satu kesempatan Pak Pariaji diajar Tuhan Yesus, ya saudara, di bibir neraka saudara, Tuhan izinkan rohnya terangkat ke sorga. Ya saudara, dibawa Tuhan Yesus untuk melihat, ya saudara, tingkap-tingkap kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus juga mengajar, ya, gak percaya korban darah Yesus, terlambat bertobat. Ya saudara, tidak percaya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kuasa. Itu sebabnya mari pagi hari ini saudara dan saya, ya, ketika saudara dan saya mendengar kabar baik ini, masih ada kesempatan, masih ada harapan, masih ada waktu agar saudara dan saya hari ini kita boleh yaitu percaya, raih firman Tuhan, pandang ke depan, fokus ke depan. Saudara dan saya, tujuan kita adalah diundang pesta di sorga. Amin. Sekali lagi, ya saudara, masih ada kesempatan. Tuhan sedang bersabar, Tuhan sedang bermurah hati. Yuk, doakan keluargamu, doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu. Jangan bermain-main lagi. Ya saudara, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu akan datang. Ya saudara, Alkitab katakan di 2 Petrus ini, saudara boleh baca dengan lengkap. Sebab hari Tuhan datang seperti pencuri. Nggak ada pencuri yang datang bilang-bilang. Ya kan, halo? Ya kan, rumah ibu, ya ibu A gitu kan saudara. Saya nggak sebut nama nih saudara. Ya, besok ada di rumah? Oh nggak ada. Baik, kalau gitu besok saya mau datang. Ini siapa? Saya pencuri. Nah nggak ada saudara. Ya, nggak ada yang bilang-bilang begitu saudara. Hari Tuhan sama seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya saudara dan saya berjaga-jaga, waspada. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Haleluya. Mari saudara dan saya pergunakan waktu dengan baik. Jangan apa saudara, jangan bermain-main lagi. Ya saudara, hidup ini kesempatan. Hidup ini untuk, ya saudara, Pak Pendeta, saya nggak bisa melayani Tuhan. Kenapa nggak bisa? Ya Pak Pendeta, saya mau nyanyi sih Pak. Tapi Pak, jangankan nyanyi Pak, senyum aja saya fales. Ya ampun. Ya, suara yang fales. Saya aduh bingung Pak, saya nggak ngerti Pak, saya harus apa? Pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya berada di luar gereja, berada di bawah mimbar. Kalau saya bersama dengan Gembala Sidang Pak Pariaji, Bu Darniati saudara, beliau di atas mimbar, sedang pelayanan, di rumah, dimanapun berada sama saudara. Dan saudara, ya saudara dan saya adalah buah-buah pelayanan beliau. Artinya apa saudara? Ya dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari, dalam pertobatan yang sungguh, berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh, akan muncul buah-buah. Amin. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh, ya saudara, ada muncul buah-buah pertobatan. Tidak bermain-main lagi. Ya, karena orang yang bermain-main, yang setengah-setengah, nah ini saudara, ya jangan setengah-setengah, karena akan apa? Sama-sama kita lihat Wahyu 3. Yuk, Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Alkitab malah bilang, kalau mau dingin, dingin. Kalau mau panas, panas sekalian. Ya saudara, ayat 16 katakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara perhatikan di sini. Ya saudara, akan dimuntahkan Tuhan. Jadi hari ini saudara, ambil sikap, responi, tanggapi firman Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan imanmu. Sekali lagi, berusahalah agar saudara dan saya kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda. Ya saudara, saudara dan saya, betapa saudara dan saya harus hidup suci dan saleh. Kata siapa pendeta? Kata 2 Petrus 3 tadi. Ayat 9 tadi saya baca, ayat 11-nya saudara, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya saudara, artinya apa? Harus lebih sungguh lagi. Bagaimana Pak Pendeta kita disucikan? Kita diampuni. Saudara dan saya punya darah Yesus. Bilur-bilurnya menyembuhkan, menyelamatkan, mengampuni.
memberkati saudara dan saya, memberikan mujizat yang besar buat saudara dan saya yang percaya. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya hampir selesai. Sama-sama saudara perhatikan. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita, saudara dan saya, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita semua yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku sudah sembuh. Yes, amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku sudah sembuh. Bilang sama saya, aku pasti diberkati. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti berhasil. Bilang sama-sama dengan saya, aku hamba kebenaran. Amin. Saudara dan saya sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Itu sebabnya mari hari ini, ya saudara, saya mau sampaikan, jangan lagi saudara, mari pergunakan waktu dengan bijaksana. Jangan bermain-main lagi. Jangan lagi saudara dan saya hari ini, Pak Paryaji tadi berkali-kali, jangan mengatakan lagi tipu dusta. Jangan lagi mengatakan yang tidak jujur. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jangan A dikarang-karang. Ya saudara, jumlah 100 dikarang jadi 200. Ya saudara, jumlah 200, 300 dikarang jadi mungkin 600, 700. Mohon maaf saudara. Ya hari ini mari saudara dan saya bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan melihat perkara-perkara yang besar. Karena setiap perkataan kita, Alkitab tadi katakan, tadi Ibu Gembala sudah membaca di Matius 12 saudara, akan dipertanggungjawabkan. Mari saudara dan saya, bukan hanya jemaat Tuhan, semua kita yang melayani Tuhan. Gembala sidang tadi berkali-kali menyampaikan pesan, ya saudara, jangan lagi, artinya apa saudara? Jangan lagi bermain-main, jangan lagi saudara dan saya suam-suam kuku. Saudara dan saya, kita diberi kesabaran, diberi kemurahan hati ya dari Tuhan. Mari saudara dan saya pergunakan dengan bijaksana. Pak Kardi saudara, seseorang yang saudara vonisnya, saudara penyakitnya nggak main-main. Ya saudara, sakit jantung, kanker, karena penyakitnya ya double-double gitu saudara. Akhirnya saudara terkapar, lemah, ya saudara, habis rata tanah. Karena sakit-sakitan yang usahanya, pekerjaannya yang bagus, ya saudara, pekerjaannya yang hebat, akhirnya jadi rata juga. Kenapa? Karena sakit. Ya orang sakit nggak berdaya, lemah, ya saudara, nggak ada kekuatan. Ya saudara, tapi Tuhan sayang. Dan dia bersyukur, dia mengambil sikap yang tepat, respon yang tepat, yaitu berbalik dan bertobat dengan sungguh, memberi diri dibaptis sama Pak Paryaji. Pak Paryaji beri darah Yesus seperti yang kita baca tadi 1 Petrus 2:24, ya, menyembuhkan darah bilur-bilurnya. Saudara dan saya diselamatkan, katakan amin. Maka saudara setelah dibaptis, diberi perjamuan, Pak Paryaji bilang, you sembuh, tidak kanker, tidak sakit jantung, usaha you akan berhasil, you akan diberkati lipat kali ganda, Tuhan kembalikan. Saudara, setelah dibaptis, beberapa saat kemudian, periksa, cek ke dokter kembali. Saudara, secara ajaib, ya, yang namanya kankernya, yang sakit jantungnya sudah sembuh. Tidak ada sakit lagi, sempurna sehat, umur panjang. Tuhan memberkati, berbahagia. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kembalikan juga lipat kali ganda. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya sembuh, sehat, lalu Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Katakan amin. Ya saudara, Tuhan mengembalikan juga usaha pekerjaannya, diberkati berlipat-lipat kali ganda. Ya saudara, bahkan saudara mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pak Hasim yang hutangnya 500 juta US dollar. Ya saudara, nggak main-main. 500 juta US dollar itu ngomong-ngomong saudara, uang semua. Ya saudara, udah nggak ada harapan lagi. Ya saudara, hanya dalam Yesus saudara dan saya punya harapan. Katakan amin. Ya, harapan yang indah, harapan yang besar buat saudara dan saya. Ya saudara dan saya, saudara boleh lihat, ya, boleh doa sama Tuhan. Ya saudara, Pak Hasim ditolong, gak punya harapan, saya bilang. Ya saudara, gak ada jalan keluar, seperti gak ada masa depan. Ya Pak Paryaji doakan dia, urapi dengan minyak. Besoknya ya ketemu 11 banker meeting di Singapura saudara. Pak Paryaji bilang, jangan malu-malu, angkat perjamuan. Ya 15 minutes, you berlutut di hadapan Tuhan, urapi meja meeting you. Ya saudara, tabok meja meeting you. Saudara, apa yang terjadi? Hutangnya dipending beberapa tahun dan akhirnya lunas 500 juta US dollar. Tuhan yang ajaib, cara Tuhan luar biasa. Ada masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, memberkati, menyediakan mujizat pertolongannya buat saudara dan saya yang percaya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka hari ini saudara jangan lupa kita mengucap syukur. Untuk apa saudara? Untuk second chance, kesempatan kedua, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Yang terakhir saudara, Lukas 17, 15 sampai 19. Yuk sama-sama kita lihat cepat. Lukas pasal 17
ayat 15 sampai 19. Saya bacakan bagi setiap kita. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Yang kedua hari ini mari saudara dan saya tanggapi kesabaran, kesempatan, kemurahan Tuhan dengan apa? Mengucap syukur sebagai tanda tidak mengelupakan Tuhan. Amin. Saudara dan saya mari selama saya bersyukur saudara, ya, meskipun mungkin ada orang di luar sana bilang, Pak Pendeta kenapa online lagi, kenapa? Saya percaya hidup saudara dan saya ada di dalam rancangan baiknya Tuhan. Yang dengar bilang amin. Ya, saudara dan saya mungkin ya selama berapa waktu ini kita online ibadah, ya saudara bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu situasi apa yang akan terjadi di depan kita. Apa yang saya dapat saudara, seperti Tuhan seperti mengizinkan, menarik saudara dan saya kembali untuk kita ada di rumah, untuk mempersiapkan kita, untuk memprepare saudara dan saya lebih kuat lagi, lebih sabar lagi, lebih mengucap syukur lagi. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi masa-masa di depan kita. Banyak orang yang bilang, wah Pak Pendeta kita udah masuk gelombang ini, gelombang kedua, ketiga, keempat, gelombang terserah gelombang apalah. Ya saudara. Tapi damai sejahtera Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti gelombang laut. Mengikuti saudara dan saya. Melingkupi hidup saudara dan saya. Sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara. Ya, damai sejahtera itu lahir dari ucapan syukur. Amin. Kalau kau mau hidupmu damai, dekat pada Tuhan. Mengucap syukurlah. Ya, jangan lupakan Tuhan. Karena mengucap syukur artinya saudara dan saya tidak lupa sama Tuhan. Amin. Ada seorang ibu saudara, tadinya dia ibadah di Tiberias, tapi dia sudah, ya saudara didoakan sama Pak Paryaji, sering didoakan, ya saudara, dibaptis saudara, penyakit kanker tumornya sembuh, ya saudara, sembuh. Padahal saudara dia baru beberapa kali, ya saudara. Namun ya saudara dalam satu kesempatan Pak Paryaji tanya, nggak pernah lihat ibu itu lagi ya? Mana ya ibu itu ya? Ternyata saudara, ibu itu nggak datang lagi saudara beribadah di gereja Tiberias, ya karena mungkin ikut suaminya. Ya saudara, tapi ya artinya mungkin Tuhan izinkan ya saudara. Dan saudara ternyata ikut ya saudara baptis di tempat lain sama suaminya. Ya mohon maaf saudara, kadang-kadang ya akhirnya ya saudara dia sakit lagi saudara. Ya dia sakit lagi dan di satu kesempatan ya saudara datang kembali sambil menangis dan mengucap syukur. Nah ini saudara, mengucap syukur karena masih diberi kesempatan. Jangan sampai saudara dan saya hari ini terlambat. Mengucap syukur masih diberikan kesempatan dan dia datang bertobat, sungguh berbalik kepada Tuhan. Pak, ya tolong baptis saya lagi. Ya, saya divonis, saya sakit ini nih. Pak Paryaji saudara membaptis, ibu ini sempurna sehat, diberkati, tidak akan sakit-sakitan, panjang umur jadi warga sorga. Saudara beberapa saat kemudian sembuh, sehat sempurna, betul-betul terjadi, diurapi, hidupnya panjang umur, berbahagia bersama dengan keluarga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara dan saya kita responi kesempatan second chance yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Dengan bersungguh-sungguh hati, ya saudara, setia mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pejamkan mata kita sejenak, kita datang pada Tuhan Yesus mengucap syukur dan kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari berjuang, mari bersama-sama dengan iman, pandang ke depan, pandang janjinya, pandang salibnya. Saudara dan saya berbahagia. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Angkat tangan, katakan, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi telah kulihat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali bersama-sama, tak kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, sepanjang hidup kami terus berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar pada akhirnya Tuhan datang bagi setiap kami, menjemput kami untuk terbang kawan-awan seperjamuan kudus bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami, yang menguatkan kami. Maka doa kami Roh Kudus yang terus pimpin kami agar sepanjang hidup kami terus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Suci perkataan, suci perbuatan, suci pikiran, agar hidup kami semakin hari semakin berbuah baik kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebelum kami terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus, kami akan berpersembahan, kami ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini tidak kekurangan, tidak miskin, sebab Tuhanlah gembala kami, tak kekurangan kami yang mencukupi segala keperluan kami. Bahkan di zaman akhir firman Tuhan berkata, minyak anggur tidak dirusakkan, tetapi setiap kami boleh tinggal di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang diberkati, yang siap berikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan
untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita baca Pengkhotbah 9:7-8. Pengkhotbah 9 ayat 7-8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Artinya suruhannya apa? Menyuruhkan Anda jangan lupa ada minyak di kepalamu, supaya Tuhan selalu perhatikan Anda. Tapi Anda harus hidup yang kudus. Anda perhatikan juga ada anggur. Maka minyak anggur nggak pernah dilupakan di dalam Alkitab. Maka tugas saya, Tuhan mengatakan kembalikan kuasa minyak anggur. Istilah Tuhan, kuasanya tiada tahan di muka bumi. Minyak anggur itu kuasanya tiada tahan di muka bumi. Dan kita baca di Yohanes 6:48. Yohanes 6 ayat 48-53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi, ada yang nggak berapa lebih dari roti mana aja Anda imani, terima tubuhnya, karena di padang gurun dengan roti mana 40 tahun makan tidur, tapi berjalan lebih roti mana Anda imani, tidak mesti dia mangkut dia Quran, bahkan dengan tubuh darahnya agar Anda bangkit dari kiamat, hidup kekal di kerajaan surga. Mari kita ngeroti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu, agar kami bebas dari maut, bebas dari penderitaan, bebas dari segala virus corona, virus Delta, virus Omicron. Kami doa keluarga kami dilindungi dari virus kemanuan, tidak kanker, tidak tumor, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna. Yang kedua, kami doa dari kepala, tidak migrain, tidak betul disiapkan migrain hari, disembuhkan. Anak-anak muda, kami telah bodoh berubah, tidak bodoh, tidak belah, akhirnya lebih dari 160. Kami doa, kami telah kebutaan, mata kami sempurna, kami telah katarak, mata kami tidak plus minus, sehat sempurna, tidak alergi makanan, hidung kami berkuasa atas segala makanan, tidak flu, tidak pilek, mulut kami ada kuasa, ada mujizat diurapi, kami dua mulut kami ada kuasa, ada mujizat, kami tolak segala penyakit dan penderitaan diurapi, jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak TBC, kami dua ginjal sempurna, kami tolak segala obat-obatan, kami tolak itu alergi obat-obatan, ya alergi makanan minuman, kami diurapi, tulang-tulang belakang, tulang punggung sehat sempurna, tulang kaki sampai telapak kaki tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di rumah sakit. Kami doa, kami diberkati, bebas dari segala penyakit dan segala penyakit kuari, sudah sembuh, tidak kanker, tidak tumor, dijamah, disembuhkan. Kami doa, jika belum doanya disembuhkan. Kami berdoa dalam
dalam nama Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Mari kita angkat tangan ini. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang akan memberi kami pengampunan dosa-dosa. Kami semua berdoa, kami tolak maut, segala penderitaan, kami semua disucikan, dikuduskan sebagai warga surga. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami berjanji hidup suci kudus, kami telah berjalan, kami doa keluarga kami semua diselamatkan jadi warga kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sehat, tidak mikiran bertiku, kami telah kebutaan, tidak tuli, mulut kami durapi, penuh kuasa, tidak perlu pilek, tenggorokan sempurna, jantung sehat, tidak dioperasi, paru sehat, tidak TBC, pencernaan sehat, ginjal sehat, tidak dioperasi. Kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi. Kami doa agar limpah sempurna, lebar sehat, empedu sehat, pankreas sehat semua. Kami telah kanker tumor, kami doa usus besar, usus kami sempurna. Kami doa, kami sembuh hari ini, segala penyakit sembuh. Kami telah segala sakit, kuat berjalan, kuat melangkah, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkawal rumah sakit, tidak ruasi. Kami doa segala penyakit kau semua ini. Anda doa masing-masing, sebut doa masing-masing. Doa banyak penyakitmu sebut Anda, penyakitmu. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda. Doa kami setiap penyakit mereka disembuhkan, dijamah, tidak terasa sakit, tidak dioperasi. Yang ingin punya anak, mereka punya anak. Mari sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan mengucapkan bahwa pada sejarah beda roti mana, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun roti mana, selalu kecukupan. Artinya kami doa dalam situasi apapun kami dicukupi, tidak miskin, tidak berkenar, tidak berrealisasi. Apa usahaku jangan berhasil. Kami berjanji hidup yang bertutup, yang siklus. Yang ketiga, tiap hari pakai kasut baru suatu Tuhan yang terangkan bagi kita generasi. Tuhan masukkan roh gagal, roh miskin, roh bangsa yang patahkan, agar kami sebagai warga surga akan diselamatkan. Warga surga, keperluan kami, hidup kami diberkati. Kami doa segala kudus sakit sudah sembuh, diangkat di atas kausari. Kami tolak segala kudus sakit beridan. Kami doa segala penyakitku, panjanganku sudah selesai, diangkat di atas kausari. Ialah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Wahyu 3 kita baca tentang menyawarapan
Wahyu 3, 18, 22. Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Kita baca Keluaran Markus 14, 8, 9. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kita maju menggambarkan apa? Bahwa Tuhan akan beli daripada minyak, yaitu untuk pesta surga. Perlu minyak urapan sekali lagi. Untuk pesta di surga ada berdua minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Untuk memandang pesta saling memandang, maka Anda perlu minyak urapan. Tuhan yang berkata, beli daripada minyak. Ya urapan. Orang beli ngomong apapun, di tanah pun Tuhan mengatakan beli daripada minyak. Tapi minyak dari gereja martir sebenarnya, dari gereja martir. Kalau orang nggak punya korban, maka nggak bisa mengatakan minyak urapan. Yang kedua di Markus 14, Tuhan mengatakan apa? Diurapinya untuk persiapan bangunan. Itu saja berkali-kali ngomong kitab Injil bahwa diurapi minyak untuk persiapan penguburan. Untuk apa? Agar Anda bangkit dari kiamat, awet muda jadi mempelai. Untuk bisa suka Anda tetap awet muda, tidak kakek, tidak nenek. Kalau Anda ingin jadi kakek dan nenek, ya di taman, dan yaitu cuma di taman, ya duduk di taman. Tapi kalau Anda ingin pesta di surga sepanjang masa, Anda perlu banyak urapan jadi mempelai Kristus. Serta Tuhan menegaskan di mana ada Injil, ada peristiwa minyak ini, hanya peristiwa pengurapan, persiapan penguburan. Tuhan ngajar saya berkali-kali bagaimana cara ngubur, bagaimana agar tidak kisitan. Mari kita angkat minyak ini. Kami beri firman Tuhan. Tuhan nulis di langit, di mati, di itu di Hakim-Hakim 89. Hakim 9:89. Minyak ini muliakanlah, muliakan manusia. Minyak ini punya kuasa menterikan Anda sebagai warga surga, diurapi jadi warga. Anda punya kuasanya, bukan penyakit. Diurapi agar Anda yaitu tiap tetes oles akan sakit oleh akan disembuhkan. Anda bebas dari kanker tumor. Anda tidak terasa sakit, tidak pikun nubuh. Diurapi minyak agar Anda waktu Anda wafat dikubur pakai minyak, agar Anda bangkit jadi mereka tetap awet muda. Program malah Anda pakai minyak agar jadi awet muda. Anda sembahyang surga, bahkan juga Anda sebut sakit Anda oleh yang sakit Anda oleh yang sakit Anda sebut sakitmu oleh pada bang sakit. Doa tolong sembuhkan Tuhan, bebas dari kutuk sakit. Sebut sakit Anda oleh si bang sakit. Mari sama-sama
segala penyakitku disembuhkan. Jauhlah segala minyak, bang sakit semua, tidak kanker, tidak tumor, tidak sakit, tidak bersih. Yang ingin punya anak oleh si bagian kandungan supaya kami cabar roh maluku ukuran bakal beri minyak ini oleh si bagian kandungan agar punya anak roh maluku kami katakan diurap yang sakit juga sembuhkan. Dalam minyak muliakan Allah, muliakan manusia, menyembuhkan segala penyakit. Mulakan kami agar kami semua akan bangkit dari kiamat menjadi memberi Kristus sepanjang masa pesta surga. Amin. Puji Tuhan, kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur, terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang telah melayani, yaitu memimpin setiap kita dalam sakramen perjamuan kudus minyak urapan, juga firman Tuhan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Maka hari ini bersyukur dan percayalah, saudara dan saya warga sorga, sempurna sehat, sudah sembuh, diberkati berhasil. Saudara dan saya punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini, sempurna sehat, diberkati warga sorga, tidak jatuh, tidak celaka, kemana melangkah dijaga pasukan malaikat sorga. Kami doa rumah tangga keluarga sempurna sehat, diberkati, kasih mula-mula setiap hari berhasil dalam proyek pekerjaan, tender mereka diberkati, diurapi, usaha mereka berhasil maju. Anak-anak muda diberkati, anak-anak yaitu sekolah diberkati, sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus, pandai, cerdas, punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Harapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati. Kami doa berkati Pak Yulianto dan keluarga, Pak Adrian bersama keluarga, Pak Andri, Ibu In diberkati Tuhan bersama keluarga, Pak Edward berkati, Pak Cornelius bersama keluarga diberkati Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, Bu Intan bersama keluarga juga diberkati Tuhan, Pak Anggoro bersama keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyukur semua jemaat-Mu, Carolina juga bersama keluarga diberkati Tuhan. Kami doa semua yang melayani, berkati para worship leader, backup singers, imam musik, bahkan juga tim event. Tuhan berkati tim media, soundman, operator, semua yang melayani diberkati disayang Tuhan. Menyerahkan Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sempurna sehat, tegap sentosa, double berkat, kuasa mujizat, damai sejahtera menyertai bersama keluarga besar, anak cucu mantu dipelihara Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga, Tuhan sayangi, Tuhan memberkati. Kak Argo Pariaji bersama yaitu dengan semua keluarga besar diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkatnya yang indah luar biasa nyertai ngurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.